Oyen dan Cempe, Cempe anak kanguru. Matahari bersinar cerah di taman setelah hujan turun. Udara terasa hangat dan segar. Oyen dan Cempe sedang asyik bermain di antara bunga-bunga yang masih basah. Namun, rasa kantuk tiba-tiba menyerang Cempe. Ia menemukan hamparan rumput yang sangat lembut, segera meringkuk di sana. Dalam sekejap, Cempe sudah tertidur pulas, bermimpi tentang ikan-ikan kecil yang lezat. Tidak jauh dari sana, seekor kanguru betina bernama Kira sedang gelisah mencari anaknya yang nakal. Saat melewati rerumputan, Kira melihat gundukan bulu berwarna krem yang sedang tertidur. "Oh, akhirnya ibu menemukanmu sayang," bisik Kira pelan. Ia mengira Cempe yang kecil dan tenang adalah anaknya yang sedang tertidur. Dengan sangat hati-hati, Kira mengangkat Cempe yang masih terlelap. Tanpa membuang waktu, Kira memasukkan Cempe ke dalam kantong perutnya yang hangat dan empuk. Kira kemudian mulai melompat pergi, menjauh dari taman menuju padang rumput yang lebih luas. Setiap lompatan Kira sangat kuat, membawa Cempe pergi semakin jauh ke dalam hutan kecil di pinggir taman. Oyen selesai mengejar kupu-kupu dan kembali ke tempat tadi, tapi Cempe sudah tidak ada. Oyen panik dan mulai mengeong memanggil sahabatnya. Ia mengendus tanah dengan teliti. Oyen menemukan jejak rumput yang terinjak dan tanah yang tergeser oleh kaki yang besar. "Aku harus menemukan Cempe," tekad Oyen sambil mulai berlari mengikuti jejak itu. Perjalanan Oyen tidaklah mudah. Ia harus menerobos rumput-rumput tinggi yang menggelitik hidungnya dan menghalangi pandangan. Tiba-tiba, ada sebuah parit kecil berisi air hujan yang menghalangi jalannya. Oyen mengambil ancang-ancang dan melompat dengan gagah. Ia berhasil menyeberang tanpa membuat bulunya yang cantik menjadi basah kuyup. Di tepi sebuah kolam, seekor bebek bernama Debel menghalangi jalan Oyen. "Kuak, kuak, mau kemana kucing oranye? Jangan lari-lari di sini," seru Debel dengan cerewet sambil mengepakkan sayapnya. Oyen mencoba menjelaskan bahwa ia sedang terburu-buru, tetapi Debel terus saja mengoceh dan menghalangi jalannya dengan tubuhnya yang gemuk. Sementara itu, Cempe terbangun karena merasakan guncangan yang hebat. Di dalam kantong itu sangat gelap dan baunya sangat berbeda dengan rumah. "Miau, aku di mana?" tanya Cempe bingung. Setiap kali Kira melompat, tubuh Cempe membalul ke atas dan ke bawah. Akhirnya, Oyen melihat Kira sedang berhenti di tepi sungai kecil untuk minum. Oyen bersembunyi di balik semak-semak, mengatur napasnya yang terengah-engah. Ia melihat kepala Cempe menyembul dari kantong kanguru itu. Oyen tahu ia harus bertindak cepat sebelum kanguru itu melompat pergi lagi. Ia memikirkan sebuah rencana cerdik untuk menyelamatkan sahabatnya. Oyen tiba-tiba melompat keluar dari semak-semak sambil menjatuhkan ranting kering hingga menimbulkan suara krak yang keras. Di saat Kira lengah, Cempe segera mengumpulkan keberanian dan melompat keluar dari kantong. Kira pun sadar bahwa ia telah salah membawa anak dan melompat pergi dengan bingung. Oyen dan Cempe saling berpelukan dengan lega. Bulu mereka penuh dengan sisa rumput, tanah, dan sedikit kotor, tetapi mereka tidak peduli. Mereka berjalan pulang bersama-sama di bawah cahaya matahari sore yang keemasan. Meskipun lelah, hati mereka sangat senang karena bisa kembali bersama. "Lain kali, jangan tidur sembarangan ya, Cempe," goda Oyen sambil tertawa.